Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga kalian sehat walafiat ya hari ini ya. Nah anak-anak, hari ini kita ketemu lagi dan kita akan belajar mengenai agama Islam kembali. Hari ini kita akan membahas mengenai sholat. Khususnya kita akan membahas mengenai bacaan-bacaan sholat. Nah, supaya memudahkan dan kalian juga tidak bosan melihat muka Paul terus, nah hari ini Paul akan suguhkan film mengenai sholat. Kalian perhatikan film mengenai sholat dan kalian lihat apa saja yang diajarkan di dalam tayangan film ini. Nah, nanti kalian saksikan filmnya, nanti kalian jawab pertanyaannya di akhir cuplikan film, atau nanti Paul akan sisipkan pertanyaan-pertanyaan di awal-awal film atau di pertengahan film. Dilihat dan diikuti filmnya dengan seksama, dengan baik. Nah setelah itu nanti kalian jawab pertanyaan-pertanyaannya. Tapi sebelum kita menyaksikan filmnya, ada baiknya Paul terangkan dulu bahwasannya bacaan-bacaan yang ada di film ini adalah bacaan yang sesuai diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW melalui hadis-hadisnya. Nanti kalau ada di antara kalian, Pak kok bacaannya beda dengan aku Pak? Ya tidak jadi masalah. Banyak menghafal bacaan-bacaan seperti ini akan menambah keilmuan bagi kalian. Kalian tidak usah saling menyalahkan dan tidak usah saling saya yang paling benar, tidak. Tapi apa yang ada di film ini nanti adalah bacaan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, dan itu yang dilakukan juga oleh para sahabatnya. Seperti bacaan iftitah itu banyak. Ada Allahumma ba'id baini wa baina khataaya dan seterusnya. Ada lagi inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal ard. Ada juga yang bacaan iftitah itu dengan menggunakan subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ghairuka dan sebagainya, dan itu banyak. Ada lagi Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsir wa subhanallahi bukratan wa asila, sampai segitu saja. Dan masih banyak lagi bacaan-bacaan yang lain. Atau misalkan bacaan sujud itu atau bacaan ruku, ada yang menggunakan subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, ada yang subhana rabbiyal a'la, ada pula yang membaca Subhanun Qudusun Rabbul Malaikatur. Nah, untuk menyeragamkan hari ini kita akan mempelajari dalam tayangan film ini dengan bacaan yang sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Nanti kalian simak, dan di akhir atau di tengah atau di sela-sela ini Pak akan berikan tugas. Oke, kita saksikan filmnya yang ini. Subhanallah, indah sekali pemandangannya. Kenapa sih kamu ini? Berisik saja. Geli tahu. Coba kalau hidungmu yang ditempeli kupu-kupu. Wah, mereka sedang bermain bola, Ustaz. Ya, Ayo, abang. Ustaz. Ya, Abang sini. bagus. Adang. Asik juga ya bermain bola. Bagaimana kalau aku ikut bermain bola? Boleh nggak? Aduh, kamu ini gimana? Tadi katanya kesini mau belajar sholat. Lihat orang main bola, tiba-tiba mau main bola. Belajar sholatnya kapan? Payah. Sebentar saja. Kalian duluan ya. Nanti aku akan menyusulnya. Aku datang. Ini Nus. Hadang. Ya. Maaf Ustadz ya, teman saya yang satu itu memang begitu. Dia itu memang senang banget sama sepak bola. Biarkan saja, nanti juga akan menyusul kita, ya kan? Ayo, kita cari tempat yang teduh. Di sana saja Ustadz. Iya. Di depan sana. Ada tempat duduknya lagi. Iya, adem ya Ustadz ya. Iya. Ayo kita ke sana. Kayaknya enak nih di sini. Apa aku bilang? Iya. Tahyib kita mulai dari mana?
kalian sudah tahu kewajiban sholat 5 kali? Alhamdulillah Ustadz, kami tahu. Subuh 2 rakaat, zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, dan isya 4 rakaat. Alhamdulillah. Wah, itu bagus sekali. Nah, karena kalian telah mengetahui tentang kewajiban sholat 5 waktu, sekarang kita mulai saja dari gerakan sholat. Sekarang, tolong kalian perhatikan baik-baik, ya. Pertama-tama, niat dalam hati untuk sholat yang akan dilaksanakan. Lalu berdiri tegak menghadap kiblat, sebagaimana hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Muka menghadap ke tempat sujud, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dan Al-Hakim. Jika menjadi imam atau sholat sendirian, maka harus meletakkan sutra atau pembatas di depan tempat sujud, sebagaimana hadis riwayat Al-Bukhari, Muslim, dan Huzaimah. Setelah itu melakukan takbiratul ihram dengan cara mengangkat kedua tangan sejajar dengan bahu, sebagaimana hadis riwayat Bukhari dan Nasai, atau sejajar telinga, sebagaimana hadis riwayat Bukhari, Nasai, dan Abu Daud, dengan jari yang tidak digenggamkan, juga tidak direnggangkan, akan tetapi lurus ke atas, sebagaimana hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Huzaimah. Selanjutnya meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, sebagaimana hadis riwayat Muslim dan Abu Daud, atau menggenggam pergelangan tangan kiri. Hal ini didasari oleh hadis riwayat An-Nasai dan Ad-Daruqutni. Kedua tangan itu diletakkan di atas dada, seperti yang dinyatakan oleh sebuah hadis riwayat Ibnu Huzaimah, Abu Daud, dan Ahmad. Kemudian melakukan ruku yang didahului dengan takbir, seperti takbiratul ihram, sebagaimana hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Ruku dilakukan dengan cara meratakan punggung, sebagaimana hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud, sambil menggenggamkan kedua telapak tangan di atas kedua lutut dengan jari-jari direnggangkan. Kepala tidak ditundukkan atau tidak terlalu menunduk. Memandang lurus ke tempat sujud, penuh tumaninah, sebagaimana hadis riwayat Ibnu Huzaimah. Setelah itu bangkit dari ruku hingga tegak, sambil melakukan takbir seperti takbiratul ihram. Gerakan selanjutnya adalah sujud. Sebelum sujud, terlebih dahulu mengucapkan takbir. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam hal ini, Rasulullah terkadang mengangkat tangan terlebih dahulu, sebagaimana riwayat Nasai dan Daruqutni, dan kadang-kadang mengucapkan takbir, langsung sujud tanpa mengangkat kedua tangan. Ketika sujud, Rasulullah meletakkan kedua tangan terlebih dahulu sebelum lutut, seperti yang dinyatakan dalam sebuah hadis riwayat Ibnu Huzaimah, Ad-Daruqutni, dan Al-Hakim. Telapak tangan menempel di tempat sujud dalam keadaan terbuka, tidak mengepal, jari-jari rapat, dan menghadap kiblat, serta diletakkan sejajar dengan bahu atau telinga, sebagaimana hadis Abu Daud dan Nasai, dengan sanad yang sahih. Saat sujud, 7 anggota badan, yaitu kening, hidung, kedua telapak tangan, kedua lutut, dan kedua ujung jari-jari kaki menyentuh lantai, sebagaimana hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sementara itu, posisi telapak kaki tegak dengan ujung jari jemari kaki menghadap kiblat, dan kedua tumit dirapatkan, berdasarkan hadis riwayat Ibnu Huzaimah. Kemudian bangkit dari sujud dengan mengucapkan takbir, sesuai hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Kemudian duduk, iftiros, dengan bertumpu di atas telapak kaki kiri dan menegakkan telapak kaki kanan, atau dengan cara duduk dengan menegakkan kedua telapak kaki dan merapatkan tumit kedua kaki, serta menghadapkan seluruh jari kaki ke arah kiblat, sebagaimana hadis riwayat Muslim. Sedangkan posisi tangan di atas paha dengan ujung-ujung jari tangan pada lutut, atau meletakkan tangan kanan di atas lutut kanan dan tangan kiri di atas lutut kiri, seolah-olah menggenggamnya. Setelah selesai duduk iftiros, lakukan sujud kedua,
seraya bertakbir seperti yang dinyatakan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian bangkit dari sujud sambil mengucapkan takbir. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Muslim dan Al-Bukhari. Lalu duduk sejenak atau disebut duduk istirahat. Setelah itu bangkit untuk melakukan rakaat berikutnya dengan telapak tangan mengepal, sebagaimana hadis riwayat Al-Baihaqi dengan sanad yang sahih, atau bangkit dengan membuka telapak tangan dan jari-jari menghadap kiblat. Sujud kedua, pada rakaat kedua, melakukan tasyahud awal dengan cara duduk seperti duduk iftiros. Tangan kiri seperti posisi saat duduk iftiros, dan tangan kanan menggenggam jari kelingking dan jari manis, menautkan jari tengah dengan ibu jari, serta menggerak-gerakkan jari telunjuk, sebagaimana hadis riwayat Abu Daud, Ibnu Hibban dalam sahihnya. Berdasarkan hadis riwayat Muslim dan Ibnu Huzaimah, pada saat tasyahud, telunjuk diacungkan ke kiblat, dan juga mengarahkan pandangan ke telunjuk, sebagaimana hadis riwayat Muslim dan Ibnu Huzaimah. Apabila sholat 4 atau 3 rakaat, seperti sholat zuhur, asar, maghrib, dan isya, maka setelah sujud kedua, pada rakaat terakhir, dilakukan tasyahud akhir dengan cara bertawaruk, yaitu menegakkan telapak kaki kanan dan menempatkan telapak kaki kiri di bawah betis kaki kanan dengan menjadikan lantai sebagai tempat bertumpu. Jika tidak mampu duduk tawaruk, maka boleh menjulurkan jari-jari kaki ke belakang, sebagaimana dinyatakan oleh hadis riwayat Muslim. Terakhir, sebagai penutup sholat adalah salam, yaitu menoleh ke arah kanan dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi. Terkadang Rasulullah menambahkannya wabarakatuh, lalu menoleh ke arah kiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi. Hal ini dinyatakan dalam hadis riwayat Muslim. Nah, itulah gerakan sholat yang benar. Bagaimana filmnya? Bagus kan? Nah, nanti kalian hafalkan apa yang diajarkan di dalam film ini. Mudah-mudahan kalian mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang sudah diajarkan di film ini. Mudah-mudahan kalian bisa menjadi anak-anak yang saleh dan saleh yang bisa mengamalkan apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian jangan lupa kalian klik tombol like dan subscribe di channel PAUD ini. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.